Ini kenapa Masnya nggak ada perlawanan gini ya? Antara nggak tega atau ada rasa? Iya. Ya beginilah keseruan adu pukul guling di atas air dalam kemeriahan 17-an yang berlangsung di sebuah hotel di Solo, Jawa Tengah. Ada yang saling serang, ada juga yang susah nyerang, atau bahkan kayak gini, nggak nyerang-nyerang, tapi malah girang. Gelak tawa pun tak terhindarkan saat peserta lomba beraksi sambil menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh ke air. Bertahan sekuat apapun, tapi kalau sudah jatuh ke air, maka dinyatakan kalah. Lumayan sengit ya, karena saingannya cowok ya, badannya lebih gede, jadi bertahannya lumayan susah ternyata ya. Kelihatannya mudah ya, ternyata susah, apalagi bantal gulingnya basah deh saya. Tak hanya adu pukul guling, panitia juga menggelar lomba makan kerupuk di dalam kolam. Selain adu cepat makan kerupuk, mereka juga ditantang untuk tidak menjatuhkan kerupuk ke air. Nah, kalau kamu pas 17-an kemarin menang lomba apa sahabat? Dari Solo, Jawa Tengah, Joni Augusti, RTV. Pengibaran bendera saat upacara pasti sudah biasa. Tapi apa jadinya jika bendera merah putih dikibarkan di dalam akuarium raksasa? Iya, inovasi itu ditempuh pengelola Jakarta Aquarium di kawasan Jakarta Barat untuk turut memeriahkan perayaan ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Tidak hanya itu, proses pengibaran bendera juga diiringi lagu Indonesia Raya yang juga dinyanyikan dari dalam akuarium menggunakan mikrofon khusus. Sang penyanyi adalah Imel, anggota grup musik 10 to 5 yang juga diketahui adalah penyelam putri profesional atau biasa dijuluki mermaid. Ia pun tampil menakjubkan sekaligus unik saat membawakan lagu ditemani berbagai satwa laut yang mengelilinginya. Bahkan perayaan 17-an tahun ini juga dimeriahkan dengan lomba panjat pinang di dalam air. Para pesertanya adalah free divers atau penyelam tanpa alat dan tanpa bantuan tabung oksigen. Karena panjat pinang itu salah satu bentuk refleksi bahwa hidup itu nggak mudah loh. Itu kan naik ya ke atas ya, licin dan perlu kerjasama, dan itu yang kita lakukan. Jadi filosofinya juga ada di sini. Kalau kita ngerjain sendiri kayak Mel, itu biasanya hasilnya nggak maksimal. Terus kita ngerjain bareng, Indonesia gotong royong, guyup, ya melakukan suatu kerjasama pasti bisa. Perayaan kemerdekaan ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung, sekaligus menunjukkan keindahan dan kekayaan alam bawah laut Indonesia melalui ragam satwa dan instalasi akuarium. Dari Jakarta, Arista Damelia, Ulfa Azhar, RTV. Wah, seru ya. Ini meskipun masih awal pekan ya, Betul. tapi masih dalam rangka juga suasana 17-an dan perlombaan-perlombaan di mana-mana. Seperti tadi kita lihat ada lomba banting guling. Betul, gitu ya. saling mendorong dengan guling ya, Benar. agar terjatuh ke dalam kali itu kayaknya ya. Iya, ini sebetulnya membuat suasana semakin seru dan kami sudah menyiapkan sejumlah informasi-informasi dalam Lensa Indonesia betul. Pagi ya. Tidak hanya seputar Hari Kemerdekaan kemarin yang kita rayakan, juga ada informasi dari Lensa Arena ya pastinya, dan juga untuk menyemangati hari ini jadi tidak terbawa suasananya. Iya. Kembali lagi nih, semangat untuk beraktivitas lagi sahabat RTV bersama kami, saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Ya, sahabat, upacara bendera HUT ke-79 Republik Indonesia di Lamongan, Jawa Timur diwarnai peristiwa memprihatinkan. Ya, tali pengait bendera lepas dari ikatan benderanya saat penaikan bendera. Namun seorang anggota Satpol PP langsung sigap untuk menarik tali pengait dan memanjat tiang bendera. Kita lihat aksi heroiknya.
Sejumlah video milik warga ini mengabadikan aksi heroik anggota Satpol PP menyelamatkan proses penaikan bendera merah putih dalam upacara HUT ke-79 RI di lapangan Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Anggota Satpol PP ini memanjat tiang bendera untuk mengambil tali pengait bendera yang berada di ujung tiang bendera. Mengabaikan bahaya, bertaruh nyawa, anggota Satpol PP ini berhasil sampai ujung tiang dan menarik tali pengait bendera yang tersangkut dan kembali turun. Aksi penyelamatan petugas Satpol PP ini mendapat tepuk tangan dan sorak dari peserta upacara dan warga yang menyaksikan upacara tersebut. Anggota Satpol PP ini berusaha membantu untuk menarik kembali tali pengait bendera yang terlepas dari ikatan bendera saat penaikan bendera sudah mencapai akhir. Terjadi insiden di mana petugas hampir saja menyelesaikan pengibaran bendera. Bendera sudah berada di ujung tiang dan lampu Indonesia Raya juga sudah selesai. Tiba-tiba bendera terlepas dari pengkaitnya. Karena aksi berani berkorban demi kelanjutan upacara pengibaran bendera merah putih, anggota Satpol PP ini yang bernama Gufron mendapat penghargaan dari pemerintah daerah setempat. Aksi patriotik Gufron, anggota Satpol PP di Lamongan, Jawa Timur, mengingatkan kita kepada Johannes Adekala alias Joni, bocah SMP yang juga melakukan aksi heroik memanjat tiang bendera untuk membantu pasukan pengibar bendera menarik tali pengait bendera yang terputus saat pengibaran bendera dalam upacara memperingati HUT ke-73 RI tahun 2018 silam. Aksi Joni pun mendapat perhatian pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo. Menjadi pahlawan masa kini tak melulu harus bertempur melawan musuh. Menjaga agar bendera merah putih tetap berkibar apapun kondisinya juga merupakan aksi bela negara dan menjadi cerita kepahlawanan di masa depan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Dari Jawa Timur kita ke Palopo, Sulawesi Selatan. Keceriaan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia tiba-tiba berubah menjadi kelabu. 5 siswa SD peserta gerak jalan HUT RI ditabrak mobil yang mengalami remblong. Ya, ironisnya mobil tersebut adalah mobil kepala sekolahnya sendiri. 1 siswa meninggal dunia akibat tabrakan tersebut. Kemeriahan dan semarak HUT ke-79 RI berubah menjadi malapetaka. 5 siswa SDN 09 Mateko yang sedang mengikuti gerak jalan merayakan HUT RI ditabrak sebuah mobil di Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Ironisnya, mobil yang menabrak para siswa peserta gerak jalan itu adalah milik kepala sekolahnya sendiri. Mobil minibus berwarna hijau milik ibu kepala sekolah itu diketahui tengah dikendarai oleh suaminya Ali Mudin untuk menjemput para peserta gerak jalan dengan kecepatan sedang. Namun saat melintas di jalan menurun, mobil mengalami remblong dan laju mobil menjadi kencang. Tabrakan pun tak terhindarkan. Pengemudi mobil hendak menjemput anak sekolah mau ikut gerak jalan. Tiba-tiba penurunan remnya blok menghindari mobil yang sementara parkir di depannya sehingga tidak bisa lagi menguasai kendaraannya, langsung menabrak anak-anak yang sementara berkerumun. Dari 5 anak yang tertabrak mobil, 1 anak diantaranya meninggal dunia bernama Muhammad Zidan, 11 tahun, setelah menjalani perawatan medis di RSU Mujaisyah karena luka di bagian dada. Jenazah korban sudah disemayamkan di rumah duka untuk dimakamkan oleh keluarga. Sementara 4 anak yang terluka masih dirawat di instalasi rawat inap Rumah Sakit Mujaisyah, Palopo. Polres Palopo kini sudah mengamankan Ali Mudin beserta mobil yang dikendarainya untuk dijadikan barang bukti dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV.
Kita ke informasi selanjutnya, sahabat RTV. Kemarin 17-an pada ikut lomba apa aja nih, Kak Oscar? Aku ikutan lomba standar lah ya, lomba makan kerupuk, terus balap karung paling begitu standar. Betul, tapi selain itu pasti ini banyak juga nih lomba yang seru-seru di luar sana ya. Iya, tapi ini ada yang nggak biasa nih lombanya, yaitu lomba narik water cannon. Ini di Polres Cirebon, Jawa Barat ya. Ini kira-kira pada kuat nggak ya? Kita lihat sama-sama nih ya. Udah siap? Ayo tarik! Berbeda dari yang lain, yang ditarik pakai tambang adalah water cannon. Kemeriahan HUT ke-79 Republik Indonesia ini digelar di halaman Mapolresta Cirebon. Mobil water cannon seberat 16 ton ini ditarik secara kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 8 orang. Nggak cuma polisi pria saja, mobil water cannon ini juga turut ditarik oleh polisi wanita. Dengan waktu 30 detik, mobil water cannon ini ditarik menggunakan tambang dengan jarak variasi sekitar 10 hingga 15 meter. Ya, ini pertama kali kita lakukan lomba menarik mobil water cannon dengan value bahwa beban permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari bisa dipikul jika dilakukan bersama-sama dan dengan kekompakan. Nanti akan diikutin Polwan juga, Bu? Nah, Ya, mobil ya. water cannon itu. Ya, semua personil ikut. Polwan, personil Perbaksan dan Polsek, termasuk teman-teman media. Dalam lomba tarik mobil water cannon ini, kekompakan menjadi hal utama. Selain lomba tarik water cannon, ada juga lomba membuka kaos kaki sambil menahan air dan lomba-lomba seru lainnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Kita ke informasi lainnya, sahabat. Meskipun divonis 20 tahun penjara, terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso justru telah menghirup udara bebas. Iya, apa yang membuat Jessica mendapatkan remisi sebanyak 59 bulan hingga bebas bersyarat? Berikut informasinya. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan mencampur sianida ke es kopi Vietnam, Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Namun selama menjalani masa bebas bersyarat, Jessica harus menjalani wajib lapor hingga 27 Maret 2032 ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara. Jessica merasa bersyukur karena perilaku baiknya selama di lapas membuahkan hasil hingga mendapatkan bebas bersyarat. Kalau berkelakuan baik itu kan notabene karena di lapas itu banyak peraturan ya. Jadi kalau saya tidak melanggar peraturan itu udah nilai baik. Tapi kalau saya berbuat lebih untuk membantu atau menolong orang lain itu lebih baik lagi. Tapi mungkin karena saya itu secara natural terjadi aja sih. Kasus kopi sianida berawal pada Januari 2016 di Cafe Olivier Grand Indonesia. Mirna Salihin tiba-tiba kejang usai menyeruput kopi Vietnam yang dipesankan Jessica. Dari serangkaian penyelidikan, polisi menetapkan sahabat Mirna, Jessica Wongso, sebagai tersangka dan ditahan sejak 30 Juni 2016. Setelah melalui 32 persidangan, Jessica divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Namun dirinya diberikan remisi atau pengurangan hukuman dengan total 58 bulan 30 hari hingga bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024. Berdasarkan Permenkumham nomor 7 tahun 2022, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, sedikitnya 9 bulan. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana, serta telah mengikuti program pembinaan dengan baik. Meski telah bebas bersyarat, Jessica melalui kuasa hukumnya akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan bukti baru atau novum yang selama ini disembunyikan oleh pihak tertentu. Namun kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, tidak menjelaskan lebih lanjut apa bukti baru yang dimaksud dan siapa orang yang menyembunyikan bukti tersebut. Dari Jakarta, Hana Bajeber, Parianto, RTV.
Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Retno Ayu. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi dan sampai jumpa.